Assalamualaikum kawan-kawan. Di sekolah saatnya kita magiah pengarahan kepada kawan-kawan. Mano yang suko temolah, yang mano yang indak suko buang sajalah. Jadi di dalam iko bersihkanlah dirimu sebelum terlambat ajal menjemputmu. Kalau seandainya kita selalu membersihkan diri kita maka bersihlah seluruhnya. Jadi dan kita harus dan wajib membersihkan diri. Cara membersihkan diri, mulut dijaga. Mulut dijaga. Bukan dengan air membersihkannya. Kalau dengan air cukuplah 1 kali aja mandi. Mandi pagi. Setelah itu ada ayat turun. Apalah tak kilut. Menurut alur dengan patut. Atau menurut alur jo patut. Kalau kumuh badan wak tentu yu mandi yu Tuhan. Tapi kialah. Kita akan punya akal. Tu makonyo kita diagih oleh Tuhan akal atau akal untuk berpikir. Jadi yang kita ini harus, kalau kita sayang kepada orang, kepada dunsana, kepada bini, kepada suami, ataupun kepada ibu bapa kita, jangan sekedar di mulut saja. Sebab mulut itu mudah berdusta. Mudah berdusta. Kalau kita ini berdusta dengan perkataan manis, tetapi di dalam hati kotor, itu akan kotor semua. Bersihkanlah hatimu itu, luar, dalam, lahir, batin. Ucapan mulut dengan ucapan hati samakan. Jadi yang kita ini sebagai manusia ciptakan Allah, ditinggikan derajatnya daripada yang lain. Tuhan menjadikan jin dan manusia hanya untuk menyembah dan mengabdi kepadanya. Jadi yang kita ini harus tahu siapa kita, untuk apa kita, di mana kita. Kita harus tahu. Kita ini dihidupkan. Kalau hidup sama dengan binatang. Dihidupkan ada guna dan manfaatnya. Itu yang akan kita laksanakan. Jangan kita ini lain di mulut, lain di hati. Kalau sayang kita ini kepada orang, jangan sekedar di mulut saja. Jangan sampai, atau kita ini, jangan kita sampai kehendak kita dapat aja kita ini sayang kepada seseorang, ataupun kawan-kawan, ataupun suami kita, istri kita. Sayangilah istrimu, kawanmu, suamimu, di mulut sampai ke hati. Jadi kalau kita ini membedakan ucapan mulut dengan ucapan hati, kalau di mulut sayang, di hati benci, itu juga di mulut itu akan benci. Akan kotor semua. Jadi kita ini haruslah
jujurkanlah sifat kita ini. Dunia ini kita tempati adalah untuk sementara. Kita ini harus tahu di mana kita ini. Kita ini hidup dunia ciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya, untuk menyembah kepadanya. Ini kepada suami saja tidak pernah bersyukur. Bersyukurlah kepada suamimu. Kalau kita ini tidak bersyukur kepada suamimu yang dikasihnya pencarian sehari-hari, maka Tuhan akan mempersempit atau mempersulit kehidupanmu. Kalau kita ini bersyukur pada pemberian suami yang sekecil apapun, maka Tuhan akan berjanji akan menambahnya. Tetapi berusahalah. Berusahalah. Jadi yang kita ini janganlah suka mengatakan sayang kepada seseorang ataupun kepada famili ataupun kepada suamimu ataupun kepada istrimu. Sayangilah sepanjang hayatnya. Sayangilah. Jangan sekedar kehendak saja kita menyayangi kepada seseorang. Jadi kita ini bersihkanlah hatimu, ucapan mulutmu. Kadang-kadang manusia ini sifat kilau. Janganlah selalu mengatakan sifat kilau. Kadang-kadang kita ini merasakan kita kecil ataupun anak-anak, itu belum tentu. Yang mana anak-anak itu? Tentu yang bayi, yang kecil, ataupun yang belum berdosa. Ini sekarang perempuan di dalam agama Islam, kepalanya diutuslah untuk menutup rambut atau auratnya. Sekarang ini sudah hampir memamerkan wajahnya atau auratnya. Jadi kita ini sebagai suami harus mengasih tahu kepada istri kita, tutuplah rambutmu. Kalau seandainya istri kita tidak menutup rambutnya, dia akan berdosa. Kalau dia sudah tahu masa berdosa, dia melakukan buka rambutnya atau kepalanya tidak tertutup, maka dia itu akan berdosa. Suaminya tidak akan mendapat dosa. Tapi kalau tidak disampaikan karena dia tidak tahu, maka suamilah yang menanggung dosa istrinya yang tidak menutup rambut itu. Jadi kalau seandainya kita ini janganlah selalu sifat kilau. Kalau kita ini selalu memandang kilau, nanti
jadi yang tidak baik. Kalau seandainya kita ini hidup di dunia harus memakai hablum minannas, hubungan sesama manusia ini kita harus berbaikan. Harus sifat tolong menolong atau sifat tolong menolong. Ini pada suami istri aja tidak menyukuri pemberian suaminya. Contoh tidak menyukuri. Suaminya susah-susah mencari siang malam untuk nafkahnya sehingga pergi merantau. Malah dia kerja tidak baik. Jembatan nanti menempuh jalan ke surga. Kalau kita punya suami istri, kerja kita tidak baik, tidak akan membau surga. Walaupun batu tikar solatnya, lengkung batu itu untuk sujud kepada Tuhan, Tuhan akan tidak meridhoi. Yang pertama di muka bumi ini, kita ini harus menghargai suami sebagai istri. Percaya, tak percaya, nilai saja sendiri. Jadi kalau yang kita ini harus yakin, masa kita umat manusia ciptakan Allah, dikasih akal, dan dihidupkan, bukan hidup. Dihidupkan itu yang dijadikan Tuhan, jin dan manusia untuk menyembah dan mengabdi kepadanya. Tetapi turun lagi hayat, hablum minannas, hubungan sesama manusia. Kalau kita tidak baik, tergantunglah amal ibadat kita itu akan tertunda. Jadi kita ini ingatlah, kita ini hidup di atas dunia ini adalah sementara, bukan untuk selamanya. Layangan. Jadi itu lah ajamunya. Kalau kita ini sombong, tidak perlu. Mentang-mentang kita cantik, tidak perlu. Yang cantik itu tinggal masukkan ke dalam tanah. Ingat, kadang-kadang lebih cantik orang yang hitam daripada yang putih. Ingat itu. Itu makanya orang tua-tua menyampaikan sesuatu kepada pedoman untuk kita. Bukan cantik membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Contoh, kulitnya hitam. Ucapannya manis, perbuatannya manis atau bagus, tetapi yang putih tak seputih itu
cinta yang dipakainya. Kalau seandainya kita ini tidak jujur kepada suami, maka jalan kita nanti akan sengsara. Matinya begini. Tuhan tuh dikasih apa permintaan kita di atas dunia ini. Sampai di mana iman kita ini yang ditaruhkannya. Sekuat apapun juga keimananmu, kata setan. Setan itu akan menggoda umat yang beriman. Ingat, siapa yang beriman itu? Kalau kita tidak yakin, tidak tahu, bertanyalah. Yang susah hidup di atas dunia ini, kata Tuhan, ataupun Rasulnya menyampaikan, sudah jelas kita bingung, diajar tidak mau. Sudah jelas kita tidak tahu, tidak mau bertanya. Itulah yang susah. Jangan disangka kita ini orang kecil. Seterusnya, jangan kita ini tidak tahu untuk selamanya. Kalau apabila kita di atas dunia ini tidak belajar atau tidak mengetahui apa perbuatan yang baik itu, nanti kita ini kalau sudah tua jangan seperti ikan tukai namanya atau ikan kering. Tua tajamu namanya. Apa itu tua tajamu? Ikan kering itu dapat dari laut, dijemur. Sudah dijemur, digoreng jadi, disambal jadi, digulai jadi, dijadikan sayur jadi, bagaimanapun. Janganlah sifat seperti itu. Contoh, kalau seandainya kita sudah tua nanti, bertanya cucu kita ataupun kemenakan kita atau kawan-kawan kita, anaknya, kepada kita. Apa sebabnya orang itu sholat bagi agama Islam? Jawabnya apa? Apa sebabnya permulaan pekerjaan dibaca bismillah? Apa itu bismillah itu? Kita tidak tahu menjawabnya. Itu tua tajamu namanya itu. Itu makanya kita ini di atas dunia ini. Kalau di zaman dahulu air tidak ada, tidak pernah orang mandi dalam 1 bulan. Tidak menyinggung air, sehingga kelaparan. Kenapa badannya bersih? Kenapa dia tidak mati? Ingat, kekuasaan Tuhan. Sekarang ini 1 hari saja tidak mandi, sudah kotor dilihat. Karena apa? Karena tidak mengetahui mana jalan yang akan dituju untuk hidup di atas dunia yang akan memancarkan cahaya. Sekarang ini 1 jam saja nggak mandi sudah gatal-gatal tubuhnya. 3 kali mandi 1 hari sudah gatal-gatal tubuhnya.
Orang 3 hari tidak mandi tidurnya senang. Kenapa? Contoh, tidak mengetahui jalan. Jalan apa? Jalan untuk hidup. Hanya untuk memamer-mamerkan kecantikan saja. Ketahuilah, kita ini sebagai manusia ciptakan Allah. 9 bulan di kandung ibu, itu kita di dalam air. Di mana tempat gatal-gatalnya lagi kira-kira? Karena ucapan mulut kotor. Karena menyimpan di dalam hati kotor. Kalau seandainya kita menyimpan di dalam hati sifat kotor, maka tubuh kita itu akan gatal-gatal. Manis di mulut, sempit di hati. Jangan coba-coba. Nggak mandi 1 hari, itu badannya mungkin bisa tumbuh kudis atau kadal. Karena gatal-gatal. Itu makanya kita ini, kenapa kita ini tidak mau kaya? Karena di dalam hati itu menaruh kotor. Apapun ucapan kawan-kawan kepada kita, biarlah. Tapi jangan kita menyampaikan di dalam hati kotor kepadanya. Karena terlalu banyak mengatakan sifat kotor di dalam hati, mau terucapkan di mulut. Terjadi sama saya itu. Kalau saya ini rambutnya keriting, tetapi di dalam hati bukan keriting. Kalau orang sebagian rambutnya keriting, tetapi di dalam hatinya ikut keriting. Hati-hati. Contohnya kita hidup di atas dunia. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Itu jangan ditaruh di dalam hati. Menjadi penyakit bagi kita. Kenapa orang senang? Bagaimana orang senang? Pelajari sifat itu. Ketahui sifat itu. Kalau ingin senang. Kalau kaya, bertemanlah dengan orang kaya. Ini kita ini sudah jelas miskin. Tetapi tidak mau berteman dengan orang kaya. Mana mungkin bisa kaya? Pengalaman itu kita harus pelajari. Sama dengan Ustadz bicara. Ustadz menyampaikan, tapi bukan semua. Kadang-kadang bicara itu untuk kesenangan dia sendiri. Orang diarahkan ke yang baik, tetapi kerjanya yang buruk. Bisa bagian. Kita ini harus mengetahui siapa kita, untuk apa kita. Dudukkan. Jangan kita ini ingin ke atas terus. Setiap di atas itu nanti ada batasnya. Dia akan turun kembali.
hati-hati. Contohnya kita ini hidup di atas dunia ini sifatnya sabar. Sabar itu berusaha. Berusaha apa? Usaha dengan baik. Usaha baik. Jadi kita ini sebagai manusia, kepala itu biarlah sebagai laki-laki ini rambut tak bertutup atau pakai peci ataupun kepiah putih. Hati itu jangan kotor. Kalau putih rambut kita, contoh burung bondo bagi kita di sini. Kepalanya putih tetapi suka mencuri. Suka mencuri. Hati-hati di dalam sifat itu. Jadi yang mana yang akan diambil yang dari ustadz itu? Ada kaji yang disampaikannya mana yang baik itu yang diambil. Jadi kita ini kalau seandainya kita pintar, jangan selalu di atas. Jangan dipandang diri kita ini pintar. Saya sudah pergi ke tanah suci dengan sifat saya yang saya bawakan dari sini. Seperti tak tahu wajah. Ba kata orang cando-cando bingung je tapi nyuk cadia. Jadi uganan cadia-cadia tu pai ke tanah suci sifatnya bingung tipu situ. Contoh tuh. Jadi yang kita ini, kalau seandainya kita ini tidak kepala putih, ya biasa-biasa sajalah. Bersihkanlah dalam hati. Cobaan di atas dunia ini yang terlalu banyak atau keras adalah yang kepala putih. Yang kepala putih cobaan yang paling banyak. Contohnya ustadz, buya-buya, bukan syekh. Syekh itu enggak. Sudah terjadi kelihatannya kedengaran sejarah-sejarah. Kalau syekh dengan buya di sini berbeda. Kalau syekh itu tidak memikirkan harta yang ada di atas dunia ini. Uang nggak punya uang, dia nggak tahu. Yang penting uang datang sama dia. Apa yang dihendakinya mudah tercapai. Itu makanya kita ini harus mengetahui. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ketahuilah. Itu makanya kita ini sebagai manusia kadang-kadang dia putih, tapi cahaya tidak ada. Ingatlah cahaya dari Tuhan Allah itu yang diberikannya kepada kita. Tanamkanlah di dalam hati yang bersih, maka bersihlah memancar sinarnya keluar. Cobalah lihat orang kulit hitam. Kenapa dia dipancar oleh sinar atau cahaya dia mengkilat? Ketahuilah diri Anda.
Kenapa kok kulit putih tidak mengkilat? Jadi kita ini bukanlah semuanya. Itu makanya kita ini kalau punya jabatan, kalau kita ini seandainya ingin naik, pikirkan di bawah dulu. Kalaulah kita naik, janganlah naik saja yang dipikirkan. Setiap naik ada yang menunggu. Ke bawah atau menurun juga ada yang akan diturun. Setinggi apapun pangkat kita di atas dunia ini, ciptaan Tuhan, akan mati semua. Percayalah. Kalau kita ini tidak sadar, contohnya sajalah kita suami istri. Kalau tidak sadar kita suami istri, perpecahan mudah terjadi. Itu makanya manusia ini perempuan mulutnya murah cerepet atau cerewet. Karena dia tidak sadar atau tidak menyadari siapa dia, untuk apa dia, di mana dia. Punya siapa dia. Kalau dia tidak mengetahui di dalam itu orang suami istri, maka di dalam keluarganya mudah perpecahan. Contohnya saya ini, dun sana family kawan-kawan saya sebagai perempuan, janganlah diharap untuk menjanda. Sedangkan di atas dunia ini sudah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala sulit atau susah. Apalagi nanti di akhirat. Itu makanya kita ini sebagai perempuan, kalau seandainya kita ini jadi orang yang solehah, yang didoakan oleh kawan-kawan atau ibu bapaknya sebagai suami istri. Itulah makanya. Kalau dia menjanda bagaimana mengatakan solehah? Tolong jawab. Kecuali suaminya meninggal. Itu makanya orang mudah berbicara, amalmu untuk kamu, amalku untuk aku. Tetapi di dalam itu, kalau suami istri tidak bisa mengatakan seperti itu. Minum selayang kawan. Bangkitkanlah cahayamu itu. Ketahuilah dirimu itu. Jangan suka menanam benci, menanam cemburu, menanam iri di dalam diri kita ataupun hati kita itu. Kalau kita menanam iri, dengki, maka jauhlah kebaikan bagi kita. Walaupun kita suami istri. Saya usulkan kepada istri saya seperti itu. Kedua-duanya. Kalau mana yang mau memegang, pegang saja. Kalau tidak, dia sudah tahu.
atas dunia sifatnya itu sabar. Sabar itu harus berusaha. Kita di atas dunia ini bukanlah mudah untuk hidup. Tapi kalau kita ini merasakan tidak ada beban di atas dunia ini, biarkan orang marah kepada kita. Biarkan orang gelisah kepada kita. Biarkan orang mengatakan kita miskin. Kita ini tidak ada yang kaya. Yang penting kaya di dalam hati. Yang penting kaya di dalam hati. Ini orang mau kaya, mau beli Honda, mau beli mobil, kerja pemalas, bangun jam 11. Bagaimana caranya mencari uang? Pikirkan. Setelah dipikirkan, diusahakan. Ini cita-cita tinggi. Mau beli Honda, mau beli mobil, mau beli puso lagi. Tapi kerja, nggak mau. Bangun tidur aja jam 11. Berapa jam tinggal lagi? Kita berusaha sampai jam 4 digaji orang. Bangun jam 11. Cuci muka mandi jam 12 tempat orang. Bagaimana caranya orang menerima kita berusaha? Hati-hati. Makanya kita ini di atas dunia, kalau sering memakan uang gelap, namanya kita tidak kerja, tapi uang mendapat. Hidupnya tetapkan seperti itu saja. Lihatkanlah itu. Telitilah itu. Kadang-kadang kerja masuk jam 11. Ambil nomor, cek nomor, kerja, pulang lagi. Gaji terima. Bagaimana namanya itu? Orang itu tetapkan seperti itu saja. Tetapi orangnya pagi tiba, pulang dia dengan batasnya, tetapi ditambah lagi dengan kerjanya, mudah-mudahan pikiran itu akan bertambah. Setelah dipikirkan, usahakan nanti. Dilihat sekarang ini tuh yang banyak terjadi. Kadang dibikin kantor besar-besar, tapi isinya dari pagi orang 5, orang kerja itu 30, itu umpama. Orang yang kerja 30, tapi dilihat ke sana orang 5 isinya. Kemana lagi? 15 orang lagi. Tentu gaji aja yang diterima. Tidak akan mau bangkit hidupnya. Itu makanya dibilang orang sekarang, jangan korupsi. Jangan korupsi. Tapi kalau tidak korupsi, tidak dapat. Sesuai dengan guru bagi kawan saya kemarin. Yang dikorupsikan itu apa? Korupsi itu tidak boleh. Tapi kalau tidak korupsi tidak dapat katanya. Contoh, janganlah kita ini sering-sering korupsi. Kerja dari pagi sampai jam 4. Kalau dibatas sama orang yang menggaji kita, datangilah. Seperti itu. Itu yang disampaikan. Kalau tidak setuju, ya tidak apa-apa.
Mana yang setuju, terima. Tidak setuju, tidak apa-apa. Kalau ingin bangkit hidup, itulah caranya. Di dalam kita bergaul, selama kita digaji sama orang, itu pelajaran kita akan bertambah. Tapi kalau kita duduknya jauh-jauh, tidak ada saling tukar pendapat, tidak akan mau bangkit. Tidak akan mau bangkit. Usaha ini tolong usahakan kalau yang bagi agama Islam, syarato Allah. Kemanapun kita berusaha syarato Allah. Tapi Allah mana? Ketahuilah, pelajarilah. Ini kalau seandainya perempuan pakaian muka aja sekali pergi udah habis 20. Pakaian muka aja sudah habis 20. Lipnya, merah-merahnya, apa namanya itu, ke matanya itu, nah, semuanya untuk bedak-bedaknya 20. Gaji 1 bulan berapa? Ada yang 600 1 bulan, tapi yang dulu. Kalau sekarang kita tidak tahu. Kalau seandainya gaji kita 1 bulan 1 juta, pakaian kita bagus, cantik dilihat orang, 1 juta. 20 kali 30, 600, tinggal 400 gaji kita. Beli minyak 1 liter 1 hari perjalanan usaha itu. 10.000 1 hari, 300. Tinggal 100 rupiah. 100.000 rupiah tinggal gaji kita. Tolong pikirkan. Lebih baik kita menabung aja lagi. Kecelakaan tidak akan ada sama kita. Istri saya kalau seandainya dia tidak pakai lip dia pakai pakaian bedak-bedak muka 1 hari 20.000, dia sudah malas lihat kita. Cobalah pikirkan. Mungkin sama, tapi daripada kita itu nggak enak duduk di rumah, ya seperti itulah, biarlah gaji 1 juta. Pergi pagi, pulang jam 4. Kadang-kadang lewat lagi sampai jam 5. Kadang-kadang sudah malam sampai di rumah. Itu makanya saya sampaikan kepada anak dan kemenakan kita. Berusahalah supaya cerdik atau cerdas. Makanlah gaji kita dengan usaha kita. Mana yang setuju pakai, kalau tidak buang saja. Ingat, ablul minan nas, hubungan sesama manusia itu. Kalau kita tidak ada hubungan sesama manusia di dalam kerja, saling sakit menyakiti, maka kerja itu akan sia-sia. Akan sia-sia. Ketahuilah sifat itu. Bersihkanlah hatimu, sifatmu. Janganlah menaruh dendam terus di dalam hati itu atau dirimu itu. Kalau kamu menaruh benci di dalam
hati itu akan busuk sendirinya. Cahaya kita ini tidak akan bangkit lagi. Saya inilah yang paling buruk, tapi rasanya sejuk dalam hati. Untung-untung nanti di muka tuh sejuk juga. Mudah-mudahan dipandang bagus. Itu doanya itu. Ucapan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ndak elok kata ambo, kalau ndak baik kata ambo do. Nana mau sampaikan kawan-kawan. Buang saja ke batang ayah yang belang-gadang anyui. Terima kasih. Assalamualaikum.